Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan presentasi poster berjudul Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Presentasi ini akan membahas bagaimana kondisi sosial ekonomi di berbagai wilayah berpengaruh terhadap variasi tingkat kemiskinan berdasarkan analisis data kabupaten kota di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari latar belakang. Kemiskinan masih menjadi masalah sosial ekonomi di Indonesia dan tingkatnya berbeda-beda antar daerah. Faktor seperti pendidikan, kesehatan, akses layanan dasar, dan kualitas sumber daya manusia turut memengaruhi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kemiskinan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Untuk data dan metode, langkah pertama menentukan populasi, yang kedua menentukan teknik sampling, yang ketiga mengumpul data, selanjutnya ada mengolah, dan terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari informasi sosial ekonomi 514 kabupaten kota di Indonesia. Variabel yang digunakan mencakup tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran per kapita, ketenaga kerjaan, dan akses layanan dasar. Data ini dipilih karena mewakili kondisi sosial ekonomi daerah secara menyeluruh. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode cluster random sampling dengan provinsi sebagai cluster sehingga terpilih 243 kabupaten kota. Seluruh data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi persen untuk melihat hubungan antara indikator sosial ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah deskriptif data. Deskriptif data ini mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar daerah. Dapat terlihat bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat berada di urutan teratas dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu masing-masing sekitar 28,37% dan 25,33%. Angka ini jauh melampaui dari rata-rata nasional, yang diikuti oleh Maluku sekitar 21,44% dan Aceh sekitar 15,69%. Sebaliknya, provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah dalam data ini adalah Sumatera Barat dengan 6,56% dan Kalimantan Barat dengan 7,46%, yang mengindikasikan bahwa kedua provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam daftar tersebut. Secara statistik deskriptif, variabel penduduk miskin memiliki nilai rata-rata yaitu sekitar 14,82% dan median sekitar 13,25%. Kesenjangan antara min dan median menunjukkan distribusi yang agak miring. Berdasarkan diagram batang, nilai kuartil ketiga mencapai 17,67%, sementara kuartil pertama berada di sekitar 8,80%. Nilai standar deviasi yang cukup tinggi yaitu sekitar 8,28%. Menggarisbawahi variasi persentase kemiskinan yang besar antara wilayah, yang juga tercermin jelas pada rentang data dalam bar chart di sebelah kiri. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia dengan nilai rata-rata sekitar 68,79 yang menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang cenderung sedang menuju tinggi. Namun, nilai standar deviasi yaitu sekitar 7,52 yang relatif tinggi mengindikasikan adanya disparitas yang lebar antara kualitas pembangunan manusia antar wilayah. Usia harapan hidup dengan rata-rata sekitar 69,30 tahun dengan median yang sangat dekat yaitu 69,26. Variasinya cukup kecil yaitu sekitar 3,99, menunjukkan bahwa rata-rata umur harapan hidup relatif merata di seluruh wilayah di Indonesia. Rata-rata lama sekolah memiliki nilai rata-rata sekitar 8,37 tahun. Nilai ini berarti rata-rata penduduk
telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 8 tahun, setara dengan tamatan SMP, dengan standar deviasi 1,86 yang paling rendah dalam tabel. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal dasar cenderung paling konsisten di antara semua variabel yang diukur. Pengeluaran per kapita dengan rata-rata sebesar 9,568. Variabilitas data ini sangat tinggi ditunjukkan oleh standar deviasi sekitar 2.517,80 yang merupakan variasi absolut terbesar dalam tabel. Hal ini mencerminkan perbedaan yang sangat ekstrem antara daya beli, konsumsi, atau tingkat kesejahteraan ekonomi antar daerah. Produk domestik regional bruto menunjukkan rata-rata yang sangat rendah, yaitu sekitar 1,21 dengan nilai median 6,60 dan kuartal pertama 2,83 lebih tinggi. Ini bisa kita sebut dengan anomali yang sering terjadi pada data laju pertumbuhan yang sensitif terhadap nilai ekstrim atau mengindikasikan adanya distribusi yang sangat miring. Tingkat partisipasi angkatan kerja dengan rata-rata sekitar 71,04% yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja lebih dari 2/3 dari data aktif berpartisipasi dalam pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka dengan rata-rata sekitar 4,70% dengan median 4,11%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran cenderung rendah dan variasinya sedang, yaitu sekitar 2,53. Sanitasi layak dan air minum layak. Sanitasi layak cakupan rata-ratanya sangat tinggi, yaitu sekitar 93,09%. Namun variabel ini memiliki standar deviasi sekitar 22,20 yang sangat besar. Tingginya variasi ini menunjukkan ketimpangan yang parah. Meskipun sebagian besar daerah memiliki akses sanitasi yang hampir 100%, ada beberapa daerah lain yang masih tertinggal jauh, yaitu kuartal pertama yang hanya sekitar 66,81%. Air minum layak dengan cakupan rata-rata yang cukup tinggi juga, yaitu sekitar 82,50%. Seperti sanitasi, akses air minum layak juga menunjukkan variasi tinggi dengan standar deviasi sekitar 18,45, menggarisbawahi tantangan dalam pemerataan akses infrastruktur dasar di seluruh wilayah yang dianalisis. Selanjutnya adalah statistik inferensia. Nah, pada bagian analisis inferensia ini, kami menggunakan uji korelasi Pearson untuk melihat seberapa kuat hubungan antara indikator sosial ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan berbagai indikator kesejahteraan, yaitu rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Nilai korelasi ketiga variabel tersebut berada pada rentang 0,58 sampai 0,75. Artinya, semakin tinggi pendidikan, pengeluaran, dan kualitas hidup di suatu daerah, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut cenderung semakin rendah. Selain itu, kami juga menemukan hubungan positif yang sangat kuat antara rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan indeks pembangunan manusia, dengan nilai korelasi mencapai 0,89. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki pendidikan yang baik biasanya juga memiliki pengeluaran dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan nilai korelasi yang lebih rendah, sehingga pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan tidak sekuat variabel lainnya. Temuan ini menemukan bahwa faktor pendidikan, pengeluaran, dan kualitas hidup lebih berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan dibandingkan dengan faktor ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, kesimpulan penelitian kami menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi dan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, akses layanan dasar, serta tingkat ketenagakerjaan. Indeks pembangunan manusia muncul sebagai faktor yang paling berkaitan dengan tingkat kemiskinan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja. Diperlukan strategi pembangunan yang terpadu dan lintas sektor untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat agar mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menjelaskan. Dengan demikian berakhirlah sesi presentasi poster hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.